Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tema 5 menumbuhkan sikap menghargai jasa pahlawan. Tujuan pembelajarannya yaitu pertama, memahami tinggi rendahnya nada. Kedua, memahami sejarah para pahlawan di Indonesia. Sekarang kita masuk tentang nada. Nada diartikan sebagai bunyi yang teratur. Nada memiliki tingkat bunyi rendah maupun tinggi dan dapat ditulis dalam notasi balok. Perhatikan gambar notasi balok. Garis-garis untuk not balok disebut paranada. Tinggi rendahnya suatu nada dalam notasi balok sesuai dengan letak bulatan hitam tersebut di garis paranada. Semakin tinggi letak bulatan hitam, maka semakin tinggi pula suatu nada dan sebaliknya. Menyanyikan lagu maju tak gentar sesuai nada dan tempo. Tempo adalah cepat lambatnya suatu lagu. Lagu maju tak gentar dinyanyikan dengan tempo marcia. Tempo lambat disebut largo. Tempo sedang disebut moderato. Tempo cepat disebut allegro. Tempo marcia yang menandakan lagu tersebut dinyanyikan menggetar seperti orang berbaris. Lagu Maju Tak Gentar menceritakan semangat para pahlawan melawan penjajahan. Apa itu pahlawan? Pahlawan adalah para pejuang yang berani dan rela berkorban membela rakyat yang dijajah. Pahlawan tidak hanya ada pada saat perang merebut kemerdekaan, tetapi jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu pada zaman kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Beberapa kerajaan Hindu di Indonesia: Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, dan Kerajaan Mataram kuno. Pertama, Kerajaan Kutai. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Terdiri tahun 350 Masehi. Pendiri kerajaan Kutai adalah Kudungga, letaknya di Kalimantan Timur. Masa kerajaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Beberapa raja kerajaan Kutai dan beberapa peninggal kerajaan Kutai. Beberapa peninggalan kerajaan Kutai. Pertama, Prasasti Yupa. Kedua, Ketopong Sultan. Kerajaan Tarumanagara, kerajaan Hindu kedua di Indonesia, letaknya di wilayah barat Pulau Jawa, didirikan tahun 350 Masehi. Pendirinya adalah Jaya Singawarman. Masa kerajaan pada pemerintahan Raja Purnawarman. Berapa raja kerajaan Tarumanagara? Kemudian beberapa peninggalan kerajaan Tarumanagara. Ada Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Cindang Hyang, dan Prasasti Ciarutium. Beberapa peninggalan kerajaan Tarumanagara. Pertama, Prasasti Ciaruteum. Kedua, Prasasti Pasir Awi. Ketiga, Kerajaan Majapahit. Didirikan tahun 1293 hingga 1500 Masehi, letaknya di delta Sungai Brantas, Jawa Timur. Pendiri kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya. Masa kerajaan Majapahit pada masa pemerintah Raja Hayam Wuruk. Beberapa raja Majapahit. Kemudian peninggalan kerajaan Majapahit. Beberapa peninggalan kerajaan Majapahit. Pertama, Kitab Sutasoma. Kemudian Candi Suku.
Kemudian beberapa kerajaan Buddha di Indonesia. Pertama Kerajaan Kalingga, kedua Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Darmas Raya, kemudian Kerajaan Sribangun. Pertama Kerajaan Sriwijaya. Pendiri adalah Dapunda Hayang, letaknya di Sumatera Selatan. Masa kerajaan pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Beberapa raja kerajaan Sriwijaya. Kemudian beberapa peninggalan kerajaan Sriwijaya. Beberapa peninggalan kerajaan Sriwijaya. Pertama, Prasasti Kedukan Bukit. Kedua, Candi Muara Takus. Beberapa kerajaan Islam di Indonesia. Pertama, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Banten, Kerajaan Mataram, Kerajaan Islam Gua Talo, Kerajaan Islam Cirebon, Kerajaan Islam Banjar. Pertama, Kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam tertua di Indonesia. Didirikan tahun 1267 Masehi, terletak di Aceh. Didirikan oleh Sultan Malikusaleh. Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim yang memiliki pelabuhan-pelabuhan penting dalam jalur perdagangan internasional. Beberapa raja kerajaan Samudra Pasai. Kedua, Kerajaan Mataram, kerajaan Islam di Indonesia. Didirikan tahun 1582 Masehi, terletak di Yogyakarta, mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Raden Mas Rangsang Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645. Beberapa raja kerajaan Mataram. Selanjutnya, tokoh-tokoh dan peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Pangeran Diponegoro, anak dari Raja Hamengkubuwono III dari Kerajaan Mataram. Sikap kepahlawanannya berani dan pantang menyerah dalam melawan penjajah Belanda. Memimpin perang Diponegoro, Perang Jawa dari tahun 1825 sampai 1830 melawan Belanda. Selanjutnya, Sultan Ageng Tirtayasa, raja dari Kesultanan Banten. Sikap kepahlawannya berani melawan penjajah Belanda, mementingkan kesejahteraan rakyatnya. Sultan Ageng Tirtayasa ingin mewujudkan Banten sebagai kerajaan Islam terbesar. Selanjutnya yaitu Sultan Hasanuddin, raja dari Kerajaan Goa. Sikap kepahlawanan berani melawan penjajah Belanda yang ingin menguasai perdagangan di kerajaannya, mementingkan kesejahteraan rakyat. Sultan Hasanuddin, raja Goa, dijuluki ayam jantan dari timur. Selanjutnya peninggalan kerajaan Islam. Pertama, Masjid Agung Demak di Jawa Tengah, didirikan oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak. Kemudian Masjid Agung Baitur Rahman di Aceh, didirikan oleh Sultan Iskandar Muda. Kita pelajari tadi ada suatu hal yang bisa kita ambil pelajaran, yaitu tentang sifat kepemimpinan. Sifat kepemimpinan dari seorang pahlawan. Dari Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 73 yang artinya, kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka selalu menyembah. Demikian pembelajaran kita. Saat akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.